Silakan Bu Cucu. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah malam hari ini meskipun hujan ya, tapi tetap hatinya tergerak untuk belajar. Pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak narasumber kita malam hari ini, Bapak Tommy Chandra. Kita sapa dulu. Selamat Selamat malam malam Bu, Bapak Tommy. salam kenal semuanya. Iya. Alhamdulillah baik. Tadi Apa habis kabar Bapak? apa ya? Habis UTS sama Pak Catur sampai sore tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah bersedia datang ke Wonosobo. Mudah-mudahan sekarang online dulu, besok bisa offline. Bisa Amin, bertemu amin, secara amin, nyata ya amin, Pak. amin. Ya, jadi Pak Chandra nanti akan ditemani sama Bu Ira sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Oke, Pak Chandra, Bu Ira, selamat malam Bu Ira. Selamat malam Bu Cucu, ketemu lagi nih. Iya, renyah sekali ya kalau ketemu sama Bu Ira ya. Ya, Jadi membuat semangat para yang mau belajar di sini Bu Ira. Tadinya lemes kan, buka pintunya masih lemes karena nggak ada yang open cam. Ternyata ketemu sama Bu Ira, dengar suaranya Bu Ira langsung bikin semangat Bu Ira. Ya, selamat malam Bu Ira. Apa selamat kabar Bu Ira? malam. Baik Bu Cucu, pernah ketemu juga ya kita di itu apa ya, di MAPSI, Iya di di MAPSI. Mapsi ya. Iya. Iya. Oke Bu Ira, nanti Bu Ira akan menemani Pak Chandra sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi apabila teman-teman masih membutuhkan jawaban dari Pak Chandra untuk pertanyaannya, boleh waktunya fleksibel sampai maksimal pukul setengah 10. Dan eh, waktu sepenuhnya saya serahkan sama Bu Ira dan Pak Chandra. Silakan Bu Ira dan Pak Chandra. Ya, saya antarkan Pak Chandra ya dari awal sampai akhir ya. Oke, Bapak dan Ibu semua, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Malam Bu Ira. Oke, sebelumnya ini saya akan memberikan sedikit prolog. Jadi dalam sebuah penelitian itu, orang yang membaca 15 menit sehari memiliki kemampuan berpikir kritis dan empati yang lebih baik. Bayangkan jika semua orang bisa melakukannya. Literasi bukan hanya membaca, tetapi juga memahami informasi dan gunakannya untuk kehidupan yang lebih baik. Bagaimana kita sebagai komunitas bisa memulai langkah kecil ini? Saya, Ira Kurniawati, bersama dengan komunitas guru belajar Nusantara Wonosobo akan membahas tema yang menarik, yaitu tentang antara budaya literasi, P5, dan Silisa. Dan pasti dengan narasumber kita yang tidak diragukan lagi. Narasumber malam hari ini yaitu Bapak Tommy Chandra H. Ya, dari SMK Negeri 2 Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Beliau ini adalah 6 peserta terbaik ya simposium ada di acara Festival Transformasi Pendidikan oleh BPGB Jawa Tengah. Untuk selengkapnya nanti Bapak Ibu bisa berkenalan langsung dengan Bapak Tommy. Silakan Bapak Tommy. Terima kasih Bu Ira. Suara saya masih kecil ya Bu Ira ya? Iya kecil Pak, tetapi masih bisa terdengar. Ya ini udah pakai mic apa? Udah pakai mic ekstensi tapi tetap kecil ya. Efek sinyal kayaknya ini. Yang penting masih terdengar ya Bu Ira ya? Iya, terdengar Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Ira dan teman-teman KGBN Wonosobo yang telah memberikan kesempatan serta tempat untuk saya terutama dan kami berbagi praktik baik yang kebetulan juga saya dan teman-teman yang melaksanakan di sekolah. Jadi barangkali ini disclaimer dulu Bu Ira dan teman-teman, praktik baik ini murni bukan praktik baik saya pribadi, tapi ini adalah kolaborasi saya dan teman-teman sebelumnya. Jadi saya tidak mau menikmati uh, pencapaian ini sendiri, tapi saya seharusnya ikut mengajak teman-teman saya yang juga berkiprah dalam praktik baik tersebut. Begitu.
Baik, Bu Ira, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang masih di sela-sela waktu istirahatnya masih semangat untuk belajar. Saya cek di sini ternyata ada 25, cukup banyak, Bu, di tengah-tengah waktu istirahat gitu ya. Apalagi cuacanya syahdu seperti ini gitu. Aduh, saya sendiri jujur kalau misal tidak seperti ini juga agak berat gitu. Dulu waktu zaman guru penggerak gitu, pendidikan guru penggerak, kalau apa ya, eh, ada kelas malam itu rasanya berat sekali gitu ya. Pasti langsung dimatikan atau off cam gitu terus sambil selimutan atau lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu tidak masalah. Yang penting di sini kita bisa dapat intisari dari pertemuan kita malam hari ini yang barangkali bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon izin Bu Ira, barangkali saya langsung share screen ya. Ya, Pak. Oke, apakah sudah tampil? Sudah terlihat. Oke, saya besarkan dulu. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya di sini saya akan mengenalkan dulu apa yang sudah kami lakukan di SMK Negeri 2 Kendal. Jadi kami melakukan beberapa praktik baik dimulai dari tahun 2023 yang utamanya adalah terkait mengembangkan kompetensi budaya literasi di sekolah. Jadi ini judul yang kemarin saya angkat di kegiatan simposium FTP kemarin, kebetulan judulnya seperti ini, menciptakan budaya literasi yang menyenangkan menuju tercapainya profil pelajar Pancasila berbantuan Silisa. Nah, jadi barangkali tadi ada yang bertanya-tanya Silisa ini siapa sih? Nah, nanti di sini akan coba saya paparkan seperti apa sih Silisa itu. Apa itu Silisa? Jadi praktik baik ini merupakan praktik baik hasil kerjasama saya dan teman-teman saya di kurikulum. Jadi tahun sebelumnya, periode sebelumnya saya kebetulan ada di kurikulum. Kami di kurikulum ada 4 orang timnya sebetulnya. Nah, namun di situ kami coba mengajak beberapa teman kami di guru penggerak atau alumni-alumni guru penggerak untuk ikut berkontribusi meningkatkan budaya literasi di sekolah. Budaya literasi di sini yang saya tekankan atau kita tekankan adalah budaya yang menyenangkan dan berdampak positif bagi lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau barangkali meningkatkan daya baca, minat baca, lain sebagainya, tidak. Tapi kita ingin menimbulkan suatu budaya yang menyenangkan dulu. Setelah menyenangkan, baru kita coba ini ada dampak positifnya atau tidak. Gitu. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah jadi sebelumnya di sekolah kami kebetulan itu minat baca siswa benar-benar kurang. Mungkin pasca COVID lebih terasanya di tahun 2020-2021 itu benar-benar turun sekali minat baca siswa gitu. Entah itu terbawa dari jenjang sebelumnya di SMP ataukah memang minat baca di generasi saat itu sangat rendah sekali. Lalu yang kedua itu akibat dari terbatasnya akses bacaan. Kebetulan kami di sekolah ada perpustakaan, tidak kecil juga tidak besar, namun di dalamnya itu buku bacaan masih sangat minim sekali gitu. Karena ya anggaran dana BOS yang dialokasikan untuk buku bacaan ini juga sangat terbatas, sedangkan siswa kami yang jumlahnya sampai 1.500 itu sangat sulit mengakses bacaan-bacaan tersebut. Selanjutnya, metode yang kurang tepat atau konsistensi ini juga ya sebelumnya sebenarnya kita sudah sering mengadakan apa istilahnya metode-metode atau cara-cara strategi-strategi untuk meningkatkan literasi siswa. Namun yaitu tadi metodenya dirasa kurang tepat dan efektif atau barangkali sudah tepat namun konsistensinya ini nih yang belum karena tidak adanya komitmen dari pihak sekolah. Karena di sekolah ini kepala sekolah juga sering ganti, kebijakan otomatis ganti, lalu juga jabatan-jabatan di beberapa, kalau di SMK itu ada wakil kepala sekolah ya, itu juga ganti sehingga kebijakan juga ganti. Nah ini, komitmen ini juga sangat berpengaruh. Dan yang paling utama adalah
terasa sekali di penurunan nilai rapot pendidikan di SMK 2 Kendal, terutama pada indikator kemampuan literasi yang turunnya kurang lebih waktu itu sampai 15 poin, padahal nilai sebelumnya saja udah belum terlalu baik, itu belum terlalu tinggi. Nah, apa sih harapan kita dengan mengadakan praktik baik Silisa ini? Yang utama adalah meningkatkan kemampuan literasi. Nah, di sini kemampuan literasi yang kita coba tingkatkan sebenarnya tidak hanya untuk siswa, tapi juga guru dan juga tenaga kependidikan. Itu tujuan utama kami sebetulnya. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi. Nah, jadi seperti yang tadi prolog disampaikan Bu Ira, jadi memang literasi di sini yang kami coba ingin kejar itu tidak hanya sekedar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan berkomunikasi siswa yang meningkat. Karena seperti yang kita tahu, lulusan SMK ini nantinya tidak lain selain bekerja, ya mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Gitu. Kalau tidak malah berwirausaha. Karena tujuan SMK itu sesuai dengan nawacitanya Dirjen Vokasi sebelumnya itu BMW, bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Mau tidak mau, mereka setelah lulus dari SMK ya harus bisa memiliki komunikasi yang baik atau good communication. Nah, yang selanjutnya menciptakan budaya literasi yang menyenangkan di sekolah. Ini tadi seperti judul di awal, kita ingin budaya literasi yang terbentuk di sekolah ini menyenangkan gitu, tidak boring, tidak membosankan, tidak bikin jenuh siswa, guru dan juga sivitas akademika. Selanjutnya menciptakan juga tamatan SMK yang berdaya saing tinggi. Nah itu tadi. Jadi kita setelah bisa membentuk budaya literasi di sekolah, kita juga ingin siswa yang lulus dari sekolah kita itu bisa berdaya saing tinggi dengan personal branding yang kuat. Gimana sih caranya? Yaitu tadi kita membangun komunikasi yang baik bagi mereka, terus public speaking yang baik buat mereka, kepercayaan diri yang tinggi pada diri masing-masing. Selanjutnya, apa yang diharapkan kita di tim manajemen khususnya itu sangat concern terhadap praktik baik ini. Kita ingin siswa dan warga sekolah ini lebih aktif dalam komunikasi dan diskusi. Jadi tidak lagi ada batasan, kita ingin semuanya bisa diskusi aktif gitu, nggak harus takut siswa ngobrol dengan kepala sekolah, siswa ngobrol dengan wakasek atau lain sebagainya. Lingkungan belajar yang sehat. Nah ini juga kita selaras dengan kurikulum Merdeka. Kita belajar tidak harus terpaku di dalam kelas, tidak harus terpaku di dalam lab atau bengkel. Kalau di SMK bebas mau dimanapun gitu. Ketika memang dibutuhkan untuk berangkat ke industri, silakan ke industri, kita belajar di sana. Mau industri yang datang ke sekolah, bawa bengkelnya ke sekolah, silakan belajar di sekolah. Lalu bertambahnya lulusan yang bekerja berwirausaha dan melanjutkan ini tentu selaras dengan visi sekolah serta meningkatnya persentase hasil rapot pendidikan pada indikator kemampuan literasi. Ini sebagai tolak ukurnya karena sekali lagi rapot pendidikan saat ini menjadi tolak ukur setiap sekolah bagaimana lingkungan sekolahnya terbentuk, meningkat dan berkembang. Selanjutnya situasinya seperti apa sih? Jadi kemarin situasinya saat sebelumnya itu perkembangan teknologi kan sangat cepat ya, sehingga pemanfaatan handphone ini kadang tidak tepat ketika berada di tangan siswa generasi sekarang. Mereka tahunya handphone ini atau smartphone mereka ini cuma bisa dibuat nge-game, nonton YouTube, kalau nggak nge-game lagi, nonton YouTube lagi. Gitu. Ya jelek-jeleknya mereka cuma bisa buat WA-an saja gitu. Nah, tidak tahu fungsi lainnya yang bisa bermanfaat bagi mereka. Nah, ini yang akan kita kejar di situ. Selanjutnya, apa sih tantangannya? Tantangannya tentu yang pertama, kita kekurangan sumber daya. Karena dari 1.500 siswa, guru kita itu cuma 80. Gitu. Jadi perbandingannya cukup signifikan, sehingga dalam mewujudkan budaya literasi ini butuh effort yang sangat besar. Gitu. Selanjutnya, strategi dan metode yang digunakan. Ini juga menjadi concern kita merumuskannya dengan baik, lalu komitmen sekolah dan pimpinan. Nah, ini bermula di tahun 2023 awal, kalau tidak salah, atau 2022 akhir, itu kita pertama membentuk tim penggerak budaya literasi di awal, yang diprakarsai oleh teman-teman kurikulum saat itu. Jadi ada teman-teman kurikulum berempat, lalu kita menggait beberapa teman-teman
guru penggerak yang kebetulan sudah memiliki dasar yang cukup kuat untuk melakukan praktik baik. Di situ kita berdiskusi, menyusun rencana SOP serta strategi-strategi yang konkret dan mungkin dan pasti bisa kita lakukan dalam waktu dekat dan waktu jangka panjang gitu. Kita sehingga saat itu langsung berpikir keras untuk dapat membuat suatu terobosan yang baik, terobosan yang tepat guna dan bisa digunakan oleh seluruh warga sekolah. Salah satunya adalah SILISA ini, atau akronim dari aplikasi literasi siswa. Di situ terdiri dari beberapa fitur yang utamanya adalah tentu untuk meningkatkan minat baca dari siswa dan warga sekolah. Selain membuat aplikasi, kami juga membuat jadwal waktu khusus untuk peningkatan literasi. Jadi yang sebelumnya memang sebenarnya sudah ada, namun belum konsisten tadi. Nah, di sini kita berkomitmen, jadi dari tim kurikulum, manajemen, dan top manajemen kita sepakat bahwa 30 menit, 20 menit sampai 30 menit jam pertama setiap harinya kita gunakan sebagai waktu khusus untuk peningkatan budaya literasi. Lalu peningkatan kompetensi guru dan penyamaan persepsi warga sekolah, ini juga selalu kita lakukan rutin 3 bulan sekali. Untuk apa? Untuk selalu mengupdate informasi, mengupdate kompetensi, untuk dapat memfasilitasi setiap siswa dan warga sekolah dalam peningkatan literasi. Dan yang tidak kalah penting adalah sounding, pentingnya budaya literasi di sekolah. Nah, sounding-sounding ini yang sering kita lakukan di berbagai event sekolah. Misalkan kegiatan P5 setiap semester yang kita lakukan, kita selalu sounding kegiatan literasi di dalamnya. Bagaimana mengkolaborasikan kegiatan literasi dalam P5. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan, contohnya kita setiap 2 minggu sekali ada khataman Al-Quran. Di situ juga kita sounding pentingnya budaya literasi. Literasi itu tidak hanya bacaan tentang teks-teks saja, membaca kitab suci Al-Quran pun termasuk budaya literasi yang baik. Nah, selanjutnya ada 4 hal utama yang kita lakukan pada tahun 2023 sampai saat ini, sampai detik ini, yaitu tadi tim penggerak literasi yang kita buat dari tim kecil yang sekarang sudah mulai berkembang, dan sekarang juga kita sudah coba libatkan peran siswa di dalamnya. Jadi yang awalnya mungkin hanya guru-guru saja sebagai tim penggerak, sekarang kita sudah mencoba menggait beberapa siswa untuk ikut dilibatkan minimal dalam pengisian jurnal dan lain sebagainya. Lalu aplikasi SILISA ini juga kita selalu update hingga sekarang. Lebih tepatnya mungkin setiap minggu kita update isinya, kontennya, fiturnya kita update untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sehingga kompetensi literasi siswa juga terus meningkat, tidak hanya stuck di kompetensi itu saja. Selanjutnya juga ada waktu khusus literasi tadi dan PKG serta sounding. Hasil yang terasa setelah treatment itu, ketika di 2024 kemarin kita coba, saya kebetulan sekarang menjadi tim penjamin mutu internal di sekolah, yang seharusnya itu setiap semester, tapi ini baru saya lakukan 1 kali. Jadi kita melakukan istilahnya, melakukan survei atau survei kepuasan pelanggan di sekolah, bagaimana beberapa program ini berdampak atau tidaknya kepada warga sekolah, terutama SILISA. Praktik baik SILISA ini juga coba kami himpun bagaimana dampaknya. Jadi persentase warga sekolah yang mengikuti program literasi setiap pagi itu cukup signifikan meningkatnya, yang awalnya barangkali hanya tidak sampai 50%, sekarang sudah bisa mencapai 90%. 95% lebih warga sekolah yang mengikuti program literasi setiap paginya. Lalu selanjutnya juga hasil ANBK 2024 kemarin juga kita sudah meningkat cukup signifikan sampai ke poin 95,56 yang cukup kami syukuri dan cukup kami banggakan. Namun itu tidak cukup untuk menghentikan langkah kami untuk terus meningkatkan kemampuan literasi, sehingga kegiatan kami tetap kita lanjutkan, praktik baik ini tetap kita kembangkan untuk mendapatkan hasil yang terus maksimal begitu. Karena
ANBK ini meskipun sebagai tolak ukur, tapi tolak ukur utama kita sebetulnya adalah siswa sendiri ketika mereka lulus dari SMK 2 Kendal. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah perlu terwujudnya budaya literasi yang baik di lingkungan sekolah untuk mendapatkan suasana belajar yang nyaman bagi siswa dan guru. Karena siswa dan guru bisa belajar nyaman ketika kedua belah pihak ini memiliki komunikasi yang baik, wawasan yang baik dan luas, serta kemampuan yang baik untuk saling berdiskusi. Termasuk pembiasaan-pembiasaan hal yang berawal dari komitmen bersama, seperti mengalokasikan waktu khusus untuk jam literasi. Ini mungkin terlihat simpel dan sederhana, namun sekali lagi komitmen ini butuh kesepakatan, butuh tanggung jawab, dan butuh peran bersama seluruh warga sekolah. Lalu apa sih tindak lanjut yang ingin kita lakukan ke depannya? Jadi ya ini seperti yang tadi saya sampaikan, pembentukan tim penggerak ini awalnya memang masih guru-guru saja, belum melibatkan banyak siswa. Nah, namun beberapa minggu ini belakangan ini kita sudah mencoba melibatkan siswa. Saya harapannya sih ke depannya malah yang menggerakkan ini nanti full dari siswa dan nanti akan ada regenerasi terus begitu. Jadi program ini nantinya harapannya sih menjadi programnya siswa begitu. Yang mengembangkan aplikasinya pun harapannya nanti siswa sehingga mereka tahu kebutuhannya apa, nanti saya masukkan itu. Lalu juga perlu adanya dukungan dari orang tua atau wali siswa untuk menciptakan yang lebih efektif dan berdampak bagi siswa terutama. Nah, di sini yang juga kami coba wujudkan dengan kemarin juga sudah ada pertemuan dengan orang tua wali siswa, kelas 10 terutama, kita ingin orang tua wali siswa juga memahami program-program yang kita canangkan di sekolah untuk dapat ikut membantu dan mendukung gitu. Rencana strategisnya adalah kita membuat sebuah waktu khusus juga ketika siswa di rumah ada kegiatan literasi yang dilakukan dan dipantau oleh orang tua. Itu rencana strategisnya. Namun masih kita coba godok kira-kira strategi efektifnya itu seperti apa, pemantauannya seperti apa. Nah, itu tadi paparan dari saya, kurang lebihnya tidak panjang, tidak lebar, tapi ya itu tadi adalah praktik baik dari saya. Ada sedikit pantun dari saya. Jalan-jalan ke Solo bersama Bu Ani, malah nyasar sampai Blok M. Jauh ya ini. Dari Solo ke Blok M ini jauh ini. Demi kebermanfaatan praktik ini, besar harapan untuk dapat di ATM. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tommy, menarik sekali ini paparan hari ini, luar biasa. Sepertinya ini Bapak Ibu guru, anggota KGBN ini pasti banyak yang ingin ditanyakan ataupun banyak ingin mencari inspirasi yang lain dari Pak Tommy ini. Karena Pak Tommy memang luar biasa ini, karena dengan si lisannya ini membuat kita juga penasaran setelah tadi ada paparan-paparan dari Pak Tommy itu yang dari awal program sampai kemudian di akhir. Nah, tentunya Bapak Ibu yang ada di sini, anggota KGBN Wonosobo, ingin mencari praktik baik dari Pak Tommy ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya untuk raise hand. Untuk termin pertama ini saya batasi 3 dulu, kemudian nanti Pak Tommy akan menjawab apa yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Keluarkan raise hand-nya. Kalau kamera ditutup nggak apa-apa ya. Saya lihat di sini ada beberapa teman saya ini selamat bergabung. Ini beberapa teman yang baru ini Pak Catur. Ada Bu Arif Dwi, ada Bu Westi Handini juga. Selamat datang ini teman-teman baru di KGBN. Bahwa KGBN ini sudah lama sekali ya Pak Catur ya. Udah 10 Alhamdulillah tahun. anggotanya juga sudah banyak. Pak Tommy ini dari ada yang TK, SD, SMP, SMA, SMK. Pokoknya luar biasa sekali Pak. Apalagi Luar ada Pak biasa. Catur, Bu Cucu, kemudian Pak Idam, itu penggiat-penggiat dari teman-teman kita di
keras, kita bahkan sampai bikin bel yang khusus untuk kegiatan literasi, sehingga benar-benar untuk mengingatkan kapan ini sudah waktunya untuk literasi dan ini waktunya untuk apa gitu. Itu benar-benar harus diingatkan, bahkan harus sampai di absen dan sampai diingatkan kembali, ini tadi yang tidak ikut, ini yang ikut. Itu di awal seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu dengan konsistensi kita dan selalu kita kembangkan, beberapa evaluasi kita masukkan, kita lakukan tindak lanjut, sehingga akhir-akhir ini sudah mulai terasa manfaatnya begitu. Jadi sekarang sudah tidak lagi diingatkan ketika misal jam 7 lewat 5 menit saja kok belum masuk ke kelas. Ketika guru masuk ke kelas, siswa sudah langsung otomatis melakukan kegiatan literasi, sudah langsung membuka aplikasi Sirisanya, tidak perlu diingatkan lagi, tidak perlu menunggu bel lagi, mereka sudah langsung membukanya, sudah langsung tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa kali memang masih perlu ada pengingatan di beberapa kelas, tidak seluruh kelas, tapi mayoritas seluruh warga sekolah sudah paham bahwasanya 30 menit awal sebelum pembelajaran dimulai itu adalah waktu khusus untuk kegiatan literasi, sehingga mereka langsung otomatis autopilot untuk melakukan kegiatan itu. Beberapa yang kami lakukan adalah tentu penyesuaian di aplikasi. Jadi aplikasi memang belum kita daftarkan di Play Store ataupun App Store, sehingga belum bisa di-download secara umum. Ini masih internal di sekolah, karena upgrade dan update-nya kita lakukan setiap minggu. Kalau kita itu daftarkan di Play Store, nanti anak setiap minggu harus update terus gitu di Play Store. Itu kasihan anak-anak juga untuk kuotanya dan sebagainya. Sehingga kita update setiap minggu, tapi anak masih bisa langsung mengaksesnya melalui link khusus yang kita share di grup kelasnya masing-masing. Nah, selain itu juga kita menyesuaikan konten-konten yang sekiranya saat itu lagi tren begitu. Contohnya kemarin lagi viral anak SMA atau SMK itu tidak bisa hitung perkalian atau aljabar gitu. Nah, kita masukkan tuh konten-konten itu di literasi minggu ini gitu. Sehingga minggu ini fokusnya literasi numerasi. Anak-anak, oh iya penjumlahan ternyata kayak gini, perkalian begini. Mereka akhirnya merasa antusias dan tidak perlu kita suruh, mereka sudah tertarik sendiri. Ketika nilainya mereka jelek, juga mereka malu dan ingin berkembang di hari berikutnya. Mungkin seperti itu, Bu Ira, jawaban untuk Pak Andi. Terima Pak Tommy, kasih. Ya, tadi gimana, kan Pak Andi? ada itu 30 menit, waktu 30 menit ya. Waktu Betul, 30 menit itu masuk ke mapel atau emang itu ada alokasi khusus, Mas? Jadi waktu 30 menit ini masuk di setiap mapel jam pertama. Jadi berarti rata mengurangi, gitu. mengurangi mapel jam pertama 30 menit ngerti ya? Betul. Nah, ini kan pasti di awal terasa sulit, pasti jam-jam mapel yang pertama yang wah saya agama cuma 2 jam diminta 30 menit. Wah, awalnya itu banyak pro dan kontranya Pak Andi. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ini komitmen kita bersama, tujuan kita bukan hanya untuk mengejar materi pelajaran, tapi ya sekali lagi kompetensi literasi ini juga penting untuk menunjang setiap materi pelajaran. Percuma kalau kita mau mengejar materi pelajaran, tapi kalau siswa baca aja masih nggak bisa gitu, mohon maaf. Siswa kami juga sempat dulu itu ada siswa yang tidak bisa baca kelas 10 gitu, padahal sudah SMK gitu kan. Mau gimana ini, masa mau kita biarkan begitu saja sampai mereka lulus SMK. Nah, itu hal-hal yang menjadi perhatian kita terutama. Seperti itu, Pak Andi. Itu jadi kontennya terfokus pada atau ditentukan pada saat itu ya, Mas ya? Setiap minggu kita selalu update konten yang sekiranya update untuk saat-saat itu. Jadi kita juga kontennya tidak selalu buku bacaan fiksi atau non-fiksi. Kadang informasi umum yang lagi viral di TV pun, yang lagi viral di dunia pun kita masukkan di situ. Jadi anak-anak juga selalu update informasi. Oh iya, saya itu sebenarnya sudah ini Bu Ira, sudah lama dengar ini aplikasinya SMK 2 Kendal. Dan yo pengen tahu, pengen nonton kayak ngopo. Kalau melihat itu kan bagus ya, kalau Pak Tommy itu. Ya tertarik juga sih. Syukur nek iso dikomersilkan apa ditular gitu ya. Terima kasih Pak Tommy Terima kasih, Pak Andi, luar atas biasa, Pak. penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Andi. Ternyata bikin penasaran kan ini Pak Tommy. Nanti kita studi banding Pak. Senang.
bersama KGBN ya Pak Catur, Bu Cucu satu bis. Oke, ini semakin menarik karena di chat juga ada Bu Sisil, tapi nanti ya Bu Sisil, ini Bu Siti kasihan nih, tangannya nanti pegel sekali, sehingga pertanyaan kepada Bu Siti dulu, setelah Bu Siti nanti baru Bu Sisil yang ada di kolom chat. Monggo Bu Siti Navia, barangkali bisa perkenalkan dulu dari mana dan apa yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dari komunitas KBGN Wonosobo nggih. Perkenalkan, salam kenal ya, salam kenal Ibu Ira Kurniawati selaku moderator. Saya Bu Siti Nafian Rayati, kebetulan dari Blora Ibu. Oh, jauh sekali Bu dari Blora, selamat Eh, bergabung nih. saya tertarik dengan eh, apa yang akan dibahas pada malam hari ini. Kebetulan saya mengetahui bahwa Pak Tommy ini kemarin adalah yang menjadi pemenang simposium nggih, dari guru penggerak yang memenangkan simposium waktu itu. Saya menyaksikan sendiri, Bu, Iya, waktu di itu Manahan ya Bu? di Manahan nggih. Dan Bapak Tommy juga rekan saya di kampus Ugris, Bu. Oh iya iya. Nah, ini saya menarik dari apa yang telah disampaikan Pak Tommy. Itu saya berusaha untuk apa menggali pertanyaan karena rasa penasaran saya seperti yang disampaikan Pak Andi juga sama tadi penasaran. Sepertinya pertanyaan saya juga hampir mirip dengan Pak Andi, Bu, yaitu untuk yang ini lebih khusus ya. Saya penasaran pada bagaimana pengoperasian Silisa ini. Nanti fasilitas apa yang bisa didapatkan oleh warga sekolah ketika membuka aplikasi menarik ini? Terus, dan progres pencapaiannya, apakah nanti bisa dilihat oleh aplikasi tersebut? Misalkan saja anak bernama Muhammad Adam, misal Muhammad. Nah, ini apakah nanti dia akan terlihat bagaimana, misalkan satu hari ini, ya, apakah eh, dalam satu hari itu progresnya dalam membaca atau selama literasi ini terlihat seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu apakah aplikasi literasi ini, aplikasi literasi siswa nggih, dapat di ATM di sekolah yang lain? Karena saya sendiri juga tertarik dengan literasi karena kebetulan rapot pendidikan di sekolah saya ini yang turun itu justru di bidang literasi, Ibu, Bapak Tommy. 2 tahun terakhir ini, Alhamdulillah untuk bidang numerasi itu naik dan yang literasi justru turun. Lah ini yang menjadikan saya sebagai guru yang peduli dengan budaya literasi siswa kami ya, supaya bisa naik dalam rapot pendidikan nanti. Seperti itu, apakah bisa di ATM aplikasi tersebut? Maksudnya ATM itu saya bisa mencontoh, meniru ya, terus memodifikasi aplikasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Navia. Pertanyaannya juga luar biasa, hampir sama tetapi berbeda. Banyak hal baru nanti. Ini juga saya terima kasih nih Pak Catur ini berarti sedang kuliah nih bersama dengan Bu Siti, Pak Tommy dan Bu Usroten ya, mengembangkan sayap. Oke, monggo Pak Tommy. Baik, terima kasih Bu Ira, terima kasih Bu Siti Nafiah atas pertanyaannya. Ya, betul sekali Bu. Jadi beberapa fitur yang yang ada di aplikasi memang tadi tidak tertampil di PowerPoint ya. Karena kebetulan ini kan basisnya Android gitu, jadi saya kalau sampaikan di PowerPoint pun bentuknya hanya screenshotan saja gitu. Ada sih Bu, cuma bentar bisa saya tunjukkan nggak ya? Duh, kecil ini, kelihatan nggak Ibu ya?
Ini juga screenshotan yang kemarin. Nah, di yang bagian bawah sini, ini adalah screenshotannya tampilan dari aplikasi Silisa. Jadi di dalamnya ada beberapa fitur. Jadi fiturnya tidak hanya literasi terkait buku bacaan. Buku bacaan ada masuk ke e-library-nya sekolah kita, namanya e-library X Rodal. Di situ isinya banyak buku bacaan, berbagai macam jenis buku bacaan, dan kita juga mengadopsinya langsung dari sumber-sumber yang akurat, dari Kemdikbud juga langsung. Lalu di situ juga ada terkait numerasi. Numerasi kita juga masukkan di situ, jadi literasinya tidak hanya tentang bacaan, tapi juga terkait numerasi juga kita masukkan di situ sekaligus. Lalu di sini, nah ini langsung connect ke pertanyaan kedua, yakni terkait pemantauan. Nah, pemantauan ini tentu harus kita lakukan agar apa? Agar kita tahu, kita bisa melakukan evaluasi sudah sejauh mana sih kita melakukan kegiatan budaya literasi ini. Di sini ada dashboard siswa yang dipantau oleh guru. Jadi pada hari ini siswa ini tuh baca apa sih, itu bisa terpantau semuanya, karena siswa setelah melakukan kegiatan wajib mengisi jurnal begitu. Jurnal itu terdiri dari siswa tersebut telah melakukan kegiatan apa, membaca apa, halaman apa, temanya apa, itu sampai mendetail seperti itu gitu. Nah, jadi di sini langsung keluar catatannya by name dan per kelas, itu sudah bisa langsung terrekap semuanya dalam dashboard ini, sehingga guru dan tim penggerak literasi juga terutama bisa melakukan evaluasi. Oh, ternyata hari ini menurun nih, ternyata siswa sudah mulai jenuh nih, berarti apa sih yang harus kita lakukan untuk kegiatan literasi selanjutnya. Nah, terus untuk apakah aplikasi ini bisa di ATM? Tentu bisa, Bu. Jadi aplikasi ini sebetulnya awalnya hanya berbasis Google Site saja. Jadi Google Site yang di dalamnya terdiri dari beberapa link-link Google Form, terus juga dari Drive, dan itu saja gitu. Jadi kita hanya menggunakan fasilitas dari Google saja. Awalnya seperti itu. Nah, makin kesini kita kembangkan agar bisa masuk ke Android, ke smartphone, dan juga kita tambahkan fitur-fitur lainnya seperti jurnal guru, jurnal karyawan, dan lain sebagainya untuk mengakomodasi yang lainnya. Jadi kalau ditanya bisa di ATM atau tidak, pasti bisa gitu, karena ini hanya berbasis Google gitu, fitur-fitur yang ada di Google, dan semua guru kan sekarang juga punya akun Belajar ID yang memorinya cukup besar. Nah, itu juga bisa digunakan atau dimanfaatkan gitu sebagai database database literasi yang nanti bisa disimpan di dalamnya gitu. Semisal kok database-nya sudah penuh, nah ini juga jadi tantangan buat kita. Di kita juga database-nya sudah mulai penuh. Kita harus import ke database lainnya dulu agar yang utamanya bisa kosong. Nah, rencana sih kalau bisa database kita mau dibuatkan dalam servernya sekolah yang kebetulan sekolah punya server sendiri yang punya memori internal cukup besar. Kita sih pengennya dimasukkan ke situ gitu, jadi tidak khawatir lagi dengan database Google yang terbatas gitu. Jadi begitu Bu Siti, kalau misal mau di ATM sangat bisa sekali, dan Google Site ini juga tidak sulit karena teman-teman guru penggerak juga kan pasti belajar tentang Google Site. Ini tinggal kita modifikasi saja mau seperti apa. Nanti semisal ada pengembangan lainnya untuk aplikasi agar terlihat lebih menarik, ada video dan lain sebagainya, itu masih bisa dimodifikasi ke depannya. Mungkin begitu Bu Ira, Bu Siti. Baik, terima kasih Pak Tommy atas penjelasannya. Sangat menarik sekali Sama-sama. Pak Tommy. Semoga aplikasinya ini menjadi brandnya sekolah yang semakin berkemajuan ya. Jadi ada informasi baru semuanya bisa ditampilkan di situ ya Pak Tommy. Jadi Iya, betul. anak-anak mudah, maksudnya memudahkan anak untuk mengakses ya, lebih ke seperti itu ya. Betul, Ya, betul. terima kasih Pak Tommy. Bu Ira. Terima kasih Bu Siti Nafiah yang sudah raise hand dan sudah bertanya, kemudian Pak Tommy menjawab. Kemudian ini di dalam kolom chat ini kan ada ini Pak Bu Sisilia, keren, inspiratif. Yang jadi pertanyaan, apa dan bagaimana aplikasi Silisa itu? Nah, ini tadi
sudah dijawab oleh Pak Tommy. Apakah Bu Sisil eh, masih penasaran? Oke, Bu Demo Ira. Pak Tommy, didemokan. Bisa Gimana didengarkan? demokannya ya? Ini harus di apa, harus di mirroring Pak Andi. Agak Nah, sulit nih itu maksud kalau saya. pakai Zoom. Maksud saya mungkin lebih apa ya, lebih secara terperinci aplikasinya itu diawali dari misalkan membuat ya melalui apa gitu, atau unduh dari mana gitu. Oke, oke. Itu sih sebetulnya seperti itu. Iya, coba saya jawab ya, Bu Ira ya. Iya. Saya di HP ada, cuma ini kelihatan atau tidak ya, saya kurang tahu. Ya, i- Lihat lumayan nggak ya? kelihatan, tetapi silau ya. Iya, tapi agak silau ya. Silau ya. Jadi Kelihatan. ya Ya ini lumayan Bapak Saudara. Lumayan Nggih. mirip seperti yang ada tadi di apa di slide di ya. tadi slide tadi Yes. ya. Jadi di dalamnya ya tampilannya sebetulnya kalau Bapak Ibu pernah buka Google Sheets ya seperti itulah. Jadi Google Sheets yang di mode untuk HP gitu ya. Yang ukurannya pixelnya untuk HP bukan yang untuk tampilan layar monitor. Itu kita atur seperti itu dan kita buat fitur-fiturnya juga masuk di situ semua dan itu ngelink semua ke dalam database gitu. Tinggal kita nanti mau buat apa saja di dalamnya. Nah, contohnya seperti tadi barangkali fitur jurnal. Jurnal itu juga sebenarnya kita menggunakan Google Form. Cuma kita linkkan ke dalam Google Sheet tersebut sehingga ketika anak klik link jurnal di situ, siswa langsung ngisi Google Form. Nah, namun hasil Google Form itu langsung kerekap ke dashboard jurnal siswa yang bisa dipantau oleh guru. Gitu. Jadi reportnya itu semua kerekam, tidak terus report terus hilang, tapi report semua kerekam sehingga bisa diakumulatif semua report-reportnya gitu. Jadi ini ya sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ini hanya kolaborasi dari berbagai fitur di Google yang kita manfaatkan sedemikian rupa. Sebetulnya bisa kita menggunakan aplikasi Android khusus ya, jadi menggunakan Android Studio begitu. Namun ketika kita lihat efektivitasnya itu dirasa sangat belum efektif karena yaitu tadi konten kita itu sangat dinamis sehingga setiap minggu masih sering berubah, masih sering update, tidak seperti aplikasi-aplikasi Android seperti Grab, Gojek gitu ya yang setiap minggu yang ketika kita sudah install ya sudah gitu. Fiturnya seperti itu, mungkin update setiap 2 atau 3 bulan sekali. Tapi kalau pendidikan seperti ini kita tidak bisa, tidak mencerminkan kurikulum merdeka begitu istilahnya yang selalu update terkait informasi, terus kebutuhan kita gitu. Dan kita juga tidak ingin membatasi siswa hanya belajar itu saja gitu. Kita inginnya ya siswa bisa mengembangkan potensi mereka. Ketika mereka merasa bosan ya kita berikan hal yang lain agar mereka tidak bosan dan jenuh gitu Pak. Bagaimana Bu Sisil? Apakah sudah Oke, sudah ada gambaran. Ini tapi perlu prakteknya, praktek ya? apalagi Ini gini Bu Sisil, ini Bu Hilga nih. Bu Hilga juga ahli banget nih di bidang IT. Mungkin kalau teman-teman Wonosobo bisa langsung ke Bu Hilga. Di sini beliau berkomentar, mantap, sekeren itu ya Google Site. Ayo Bapak Ibu, kemarin sedikit ilmu tentang Google Site sudah kita coba goprek. Semoga bisa membuat jadi sekeren itu. Nah, nanti kita bisa, kalau dengan Pak Tommy kan jauh nih dari Kendal. Nah, ini Bu Hilga ini dari SMK 2, Pak. SMK 2 Wonosobo. Beliau juga luar biasa kalau di bidang IT. Nanti kita bisa ke sana nih Bapak Ibu KGBN bersama-sama untuk belajar agar bisa seperti aplikasi Silisa ini yang dibuat oleh Pak Tommy dan kawan-kawan. Ya, barangkali kalau misal kita mau kolaborasi nanti saya dan teman saya juga nanti saya ajak teman saya juga yang kebetulan ikut mendesain aplikasi ini, kita coba buat bareng-bareng gitu ya. Sekiranya memang mau membuat aplikasi semacam itu yang bisa di ATM begitu. keren. Agendakan Pak Catur, Bu Cucu. Setuju Pak Ya. Tommy. Bisa Boleh main ke diagendakan. Wonosobo ya, sekalian ke Dieng ya. Iya. Setuju. Keren, setuju. Ini ada juga nih Pak Muhtar juga pembelajaran sesuai kodrat zamannya. Iya, memang memang harus seperti ini ya.
semakin ke sini kita sudah tahu bahwa kodrat alam dan kodrat zaman itu ya harus selalu berkembang. Luar biasa sekali nih Pak Tommy. Selanjutnya nih, oh ini tadi Bu Sisil ini ngajak Bu Hilga dan semuanya. Ini ada lagi dari Bu Setiawati. Maaf Pak, fitur Google yang kolaborasikan itu apa saja katanya begitu. Banyak Bu. Jadi kalau misal ya yang sudah pernah buka Google ya, terus klik titik 9 yang ada di kanan itu banyak sekali fiturnya ya. Mulai dari Google Drive, terus Google Calendar, Photos, terus Google Sheet, Doc, Finance, Slide, dan lain sebagainya. Itu bisa dikolaborasikan semuanya dalam satu akun yang nanti akunnya itu menjadi sebuah database gitu. Nah itu kalau kita saja merasa kita belum mengeksplor semuanya sebetulnya. Itu kalau kita bisa eksplor semuanya cukup menarik sebetulnya. Aplikasinya nanti bisa semakin menarik, semakin lebih compact lagi di dalamnya. Bahkan nanti bisa menjadi semacam reminder di HP-nya setiap siswa gitu. Terus kamu belum buka HP nih buat literasi gitu, nanti bisa ada reminder misal connect ke Google Calendar dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan lebih banyak sebetulnya itu ini. Hanya saja itu kadang kita ya malas bukanya gitu ya Bu ya. Karena kayaknya ini ya cuma kayak gitu aja gitu. Padahal kalau kita gitu. Oke, menarik sekali. Ini masternya nih, Pak Catur sepertinya raise hand juga. Silahkan Pak Catur. Semakin penasaran kayaknya ini. Ya, Kamu Pak Catur. Ya, terima kasih Bu Ira dan Pak Tommy dan luar biasa ya nama apa tadi aplikasi si Lisa gitu dan pertanyaan saya kan di sekolah kan juga pastinya tempatnya Pak Tommy ada perpustakaan gitu kan dimana ya pastilah yang ditata-tata tuh kayak belakangnya Bu Ira kayak gitu buku berak gitu dan dengan adanya Lisa ada nggak sih dampak yang cukup signifikan dengan kedatangan anak-anak ke perpustakaan sekolah gitu. Nah kalau misalnya ternyata kunjungan jadi sepi kayak gitu terus bagaimana kiat-kiat dilakukan oleh teman-teman di SMK Negeri 2 Kendal gitu untuk tetap balance antara si Lisa dengan perpustakaan yang manual gitu. Terima kasih. Ya, luar biasa nih masternya memang. Jadi betul sekali Pak Catur. Ini kritis sekali nih Pak Catur nih. Mungkin gara-gara lihat rak bukunya Bu Ira ini kayaknya. Betul Pak Catur. Jadi sempat menjadi apa ya kekhawatiran kita juga ketika sudah ada Silisa, mungkin nanti siswa menganggapnya udah nggak perlu ke perpustakaan, udah ikutan kegiatan Silisa gitu ya. Nah tapi yang kita rasakan dan yang kita lihat ternyata tidak seperti itu. Perpustakaan juga tetap ramai, malah akhir-akhir ini lebih ramai dari sebelumnya. Yang pertama adalah kita perlu kolaborasi dengan teman-teman di perpustakaan. Jadi kemarin terakhir juga kita baru melaksanakan agenda lomba yang diprakarsai oleh teman-teman perpustakaan, yang itu juga isinya tidak jauh dari kegiatan literasi gitu. Mulai dari lomba pidato, terus ada lagi lomba apa ya saya lupa. Ada beberapa lomba terkait literasi yang itu juga sebenarnya ditunjang ketika anak-anak melakukan kegiatan literasi setiap paginya dengan baik gitu. Dan selain itu juga kemarin sempat ada lomba dari Dinar Pus Kendal tentang perpustakaan Kendal dan siswa-siswa juga lebih antusias mengikuti kegiatan tersebut. Jadi untuk kunjungan ke perpustakaan yang kami amati di sekolah tidak berkurang, tidak stagnan, tapi justru malah meningkat. Entah dikarenakan motivasi mereka lebih nyaman dengan belajar, dikarenakan sudah biasa dengan kegiatan literasi setiap pagi, menjadikan mereka lebih antusias untuk belajar lagi atau seperti apa itu juga masih kita gali terus. Kita sih harapannya ya benar yang disampaikan Pak Catur bisa seimbang antara belajar menggunakan Silisa dan juga belajar di perpustakaan. Namun sekali lagi memang keadaan perpustakaan kami tidak bisa untuk menampung seluruh siswa, bahkan seperempat siswa pun tidak bisa karena ya terbatas ruangannya dan bukannya sehingga Silisa ini sebagai alternatif. Kalau mereka mau ke perpustakaan, syukur alhamdulillah, tapi ketika mereka tidak mau ke perpustakaan pun tidak apa-apa karena Silisa pun sudah bisa mengakses seluruh buku bacaan yang ada di perpustakaan.
Mungkin demikian, Pak Catur. Kalau kurang boleh japri saya aja, Pak Catur. Nggih, Terima matur kasih. nuwun, Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ya, untuk daftar hadir juga sudah disediakan oleh Pak Catur itu. Bagi Bapak Ibu yang mengisi kegiatan malam ini, yang mengikuti bisa klik untuk presensi daftar hadir ngopi semalam. Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilahkan, masih ada waktu nih kurang lebih 30 menit untuk sampai di pukul 9 supaya kita dengan Pak Tom itu penuh penuh sampai menghantarnya sampai ke Kendal nanti. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, ini kalau boleh tahu nih Pak Tommy ini di SMK Kendal itu mengajar mapel apa ya Pak kalau SMK? Oke, saya kebetulan di jurusan listrik, Bu. Jadi yang suka nyetrum-nyetrum ya. Saya di jurusan listrik di SMK 2 Kendal sudah dari tahun 2019, belum lama sebetulnya. Dulunya saya jebolan SM3T, Bu. Jadi pernah mengajar di daerah 3T di daerah Maluku Barat Daya, pernah di Surabaya, pernah di Jogja, sekarang sudah mendarat di Kendal. Gitu. Lengkap sekali ya Pak ya. Sudah melalang buana. Kalau rumahnya juga Kendal. Saya sekarang sudah domisili Kendal. Asli saya Purworejo, Ibu. Oh, Purworejo Saya dekat aslinya Purworejo, dekat betul. Istri Wonosobo ya. saya Jogja. Betul. Kalau kalau mudik ya pasti lewatnya itu Kertek gitu ya. Oh iya. Pertigaan Kertek itu kiri. Gitu. Iya, iya. Oh iya, ini barangkali buat Bapak Ibu yang masih penasaran. Jadi kemarin juga sempat ada beberapa teman dari Festival Transformasi Pendidikan kemarin yang sempat ingin meng-ATM aplikasi ini. Jadi sebetulnya ini hanya sebagai alternatif untuk sebagai apa ya, jembatan untuk menuju budaya literasi. Jadi tujuan utama kami itu sebenarnya ke budaya literasinya. Cuma kita kemarin sempat bingung benang merahnya apa nih, jembatannya yang bisa menghubungkan ke budaya literasi apa nih yang sekiranya anak-anak bisa mengaksesnya semua dan tidak apa ya, tidak menyulitkan mereka gitu istilahnya. Nah, kita buatlah aplikasi itu yang mana ketika anak mengakses Google itu kan lebih ringan daripada aplikasi lainnya gitu, karena Google itu juga kan sudah nempel di setiap Android mereka masing-masing, dan aplikasi ini ketika dibuka juga ringan gitu, sehingga mereka menggunakan WiFi sekolah pun ya, mohon maaf, WiFi sekolah kami tidak sekencang itu ya, cuma kalau untuk mengakses Lisa itu istilahnya turah-turah lah kalau buat anak-anak itu pikirnya. Jadi mereka tidak merasa keberatan juga dalam segi kuota. Yang pertama, lalu yang kedua juga memori mereka juga tidak termakan besar karena ini berbasis Google, HP mereka sudah ada Google-nya. Dan yang ketiga, aplikasi ini juga dibuatnya sederhana gitu, tidak serumit itu, tidak yang dipikirkan orang, wah ini harus di coding lain sebagainya, tidak. Aplikasi ini tidak membutuhkan coding kebetulan. Ini hanya yang ngoding orang-orang Google, jadi kita hanya memanfaatkan fitur dari Google. Nah, ketika Bapak Ibu kok mau ATM, itu juga tidak harus terpaku menggunakan aplikasi semacam itu gitu. Silahkan disesuaikan dulu dengan kondisi dan situasi di sekolah masing-masing. Apakah memungkinkan, apakah ada wifi-nya, apakah siswa bisa mengaksesnya, karena saya juga sering dapat curhatan dari istri saya yang kebetulan guru SMP, itu mereka di sekolah aja dilarang membawa HP, kok mau gimana mau menerapkan aplikasi gitu kan, kalau HP saja dilarang gitu. Sehingga itu harus disesuaikan gitu dengan hal-hal semacam itu. Jadi tidak harus terpaku dengan aplikasi semacam itu. Mungkin begitu, Bu. Jadi Pak Tommy, saya juga jadi penasaran nih. Tadi kan yang di dari SMK ya, SMK lebih besar. Kemudian tadi istrinya Pak Tommy SMP lah. Kita yang di SD juga mungkin bisa dibuat, tapi yang sederhana mungkin ya Pak ya. Betul Sederhana ya. dan menarik gitu. Iya, Terus betul. udah dibatasi kalau anak SD juga belum bisa, kalau HP kan nanti yang dibuka malah beda. Mungkin Nah, itu cenderung dia. ke game dan sebagainya lah.
ini juga perlu pemikiran nih bagi kita-kita yang di SD, pengen juga seperti Bapak Ibu yang ada di SMP, meskipun kami ini sangat lebih terbatas lagi daripada yang Mm-mm. SMP dan Betul. SMA. Oke, betul, betul. Eh, apa kalau di Kendal itu juga saya sempat dengar ada SD-SD yang mendapat bantuan Chromebook ya Bu ya. Iya, Nah, barangkali di daerah lain juga kan sama. Nah, itu barangkali bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas yang sekolah miliki sebagai jembatan untuk memenuhi ke sana. iya nih. Bu Sisil barangkali SD-nya ya sudah dapat Chromebook. Saya belum pernah ini. Alhamdulillah belum. Kurang lincah selusap-selusup Bu Ira. Iya, sama Bu. Nunggu Pak Catur jadi Bupati Wonosobo. Amin. Amin. Oke, moga Bapak Ibu eh, masih ada waktu untuk bertanya jawab lagi, mumpung Pak Tominya masih di sini. Oh iya, boleh sambil menikmati ya apa yang ada di samping Bapak Ibu ya. Bisa minum, bisa kopi, bisa camilan, diperbolehkan. Yang off cam juga yang sambil rebahan bisa apa ya, tangan kaki digerakkan ya, biar tidak kita sepaneng gitu. Itu Pak Catur di sampingnya ada kertas katanya. Terus diapain nih? Ditulis Pak Catur. Oke, Bapak Ibu silahkan monggo. Oh ya, ini luar biasa nih Bu Hilga nih. Definisi aplikasi sederhana di tangan orang yang tepat ya ini katanya. Perlu Bu Hilga banyak juga belajar bisa dari open Pak mic kok Bu. Tommy ya Pak Catur. Ayo Iya. Bu Hilga suaranya nih, jangan menulis terus ini. Ya, boleh komentar Bu terkait dengan penggunaan-penggunaan nih. Bu Hilga juga kemarin sempat ngisi juga di ngopi semalam terkait dengan Google Sites. Oke, Bu Hilga, open your voice. Ya Bu Hilga nih. Selamat malam Pak Tommy, selamat malam Bu Ira, Ya, Pak Catur dan malam. Selamat malam, Bu. menarik sekali. Saya agak terlambat tadi Pak Catur, ketiduran, tahu-tahu buka, wah ini telat ini. Ternyata ya masih ada waktu dan sepertinya menarik sekali ya yang disampaikan Pak Tommy tadi. Enggak, Pak Tommy, kebetulan saya pernah mengisi ya waktu lalu di KGBN terkait dengan pemanfaatan aplikasi menggunakan Google Sites ini. Tetapi waktu itu sepi ya Pak Catur ya. Yang hadir itu sepi dan mungkin kalau malam itu kalau langsung mau praktek ini juga mungkin juga kurang nyaman Barengan apa sama gimana nggih karena Indonesia juga. Oh, iya bareng timnas ya? hitung Waktu itu lawan lawan mana tuh? Yang Jepang. bareng nggih. Oh, Oh, lawan Jepang. Wah, ya kalah Iya. itu, Bu. oh, Bu Hilga yang lagi bertanding di KGBN. Jadi Boleh. memang ya ini tadi saya tuliskan definisi aplikasi sederhana di tangan orang yang tepat ya ini. Jadi kalau saya Pak Tommy memang sedang mau adik kayak gitu kan. Microsoft saya juga masuk di MIA-nya. Kemudian kalau Google sih saya enggak, tapi apa-apa yang ada aplikasi insya Allah bisa terus kayak gitu belum muncul. Kayaknya perlu perlu belajar dari Pak Tommy. Jadi aplikasi dengan website yang sederhana ini Google Sites nanti bisa digunakan untuk apa sih gitu kan? Nah, mengantarkan Pak Tommy kemarin ya di ini ya di Manahan menjadi apa ya Pak? Yang terbaik nomor berapa Pak Tommy? Terbaik Oke. itu. Nah, iya jadi bisa menginspirasi orang lain, Nggih, karena sangat bermanfaat. Nah, ini ide-idenya yang cemerlang itu loh Pak Tommy yang perlu ditularkan. Jadi, oh ternyata bisa loh jadikan si Lisa dengan judul si Lisa aja udah keren banget gitu loh. Apalagi pemanfaatannya. Nah, kalau saya hanya bisa membuat tetapi saya belum punya ide-ide itu. Lah, nanti monggo Pak Tommy dari setelah ini kan saya juga sendiri apa ya jadi terbuka ada oh berarti harus ada sesuatu yang memang menarik untuk bisa menjadi branding gitu kan ya. Bapak Ibu yang lain juga di sini mungkin yang sekarang yang saat ini menyimak tentunya terus jadi ada kebuka ide-ide. Oh, saya kepingin buat ini loh. Oh, ternyata bisa ya dengan Google Sheets gitu gitu. Nah, nanti monggo kalau memang kita membutuhkan ilmunya lagi dari Pak Tommy ya, Pak Catur ya, kapan kita bisa mungkin kepingin duduk-duduk bareng, nggak hanya di lewat ini ya. Kita monggo lah kapan-kapan Bu Cucu ya.
bisa duduk bareng, ngobrol, praktek, membuat salah satu apa ya aplikasi yang eh, keren gitu untuk mungkin dari SD, SMP yang bisa dipakai untuk SMA juga. Itu Pak Tommy. Betul, betul, betul. Ya, dilanjut monggo. Eh, Keren, keren. Malah nggih, matur nuwun. Terima kasih Betul Bu sekali. Bu Hilga ya, Sekali ya. luar biasa. Nah, dari cara bicaranya saya paham Bu Hilga ini orang IT juga. Jadi memang Ahli bangunan, Pak. memang ya betul, ahli bangunan ya. Ahli bangunan. Ya kadang orang yang melek teknologi pun kadang ya masih kebingungan terkait ide ya Bu ya. Jadi memang ide itu juga tidak langsung tiba-tiba muncul duduk gitu ya, enggak ya. Memang butuh proses juga, dan itu harus berasal dari apa ya, kepekaan kita terhadap lingkungan terutama. Ketika kita peka terhadap lingkungan, tahu yang dibutuhkan, lalu apa yang tepat dan apa yang pas, barangkali ide itu akan muncul dengan sendirinya begitu. Ya benar, tadi yang disampaikan Bu Ika, barangkali kalau misal di kesempatan lain kok mau kita ada nih yang punya ide nih, pengen bikin seperti ini, nah kita boleh diskusi lagi sambil duduk bareng, kita buat realnya seperti apa, nanti kurang-kurangnya kita coba lengkapi, kita cari solusinya bersama gitu. Karena ya sekali lagi keadaan sekolah saya yang SMK, terus sekolahnya Bu Hilga SMK juga ya? Ya, SMK. Ya, Bu Hilga, terus Pak Andi yang SMK juga, mungkin sama-sama SMK, tapi kalau kondisinya berbeda kan belum tentu bisa menerapkan hal yang sama. Pun juga sama yang SD, SMP, meskipun sama-sama SD, belum tentu bisa menerapkan hal yang sama. Gitu. Oke. Betul Bu Hilga, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Hilga, Pak Tommy. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, apakah bisa dilanjut atau mau selesai Pak Catur? Oke, nunggu beberapa lagi. Kalau nggak ada berarti close gitu. Oke. Ya, berarti Tapi udah saya banyak juga, yang paham soalnya Bu Ira. saya setuju nih dengan Pak Tommy tadi ya, ketika kayaknya keren nih nanti KGBN Wonosobo bisa menghasilkan aplikasi yang bisa digunakan untuk anak SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi ini loh produk dari KGBN sudah bisa terlihat, bisa digunakan, dan tentunya memudahkan untuk semua, dan literasi juga. Sekarang yang menjadi ini kan rapor pendidikan ya. Ketika rapor pendidikannya nilainya tidak baik, itu juga menjadikan kita semua berusaha bagaimana caranya agar bisa naikkan itu ya. Betul, Sambil betul. menunggu juga tadi tahun 2025 apa kebijakan yang baru nanti seperti apa. Tiba-tiba ada Kita UN lagi ikuti. kan ya Bu ya? Iya, kita ikuti. Betul. Oke, Bapak Ibu masih ada waktu atau pertanyaan? Ini Pak Idam belum keluar suaranya ini. Masih sarungan apa ya? Pak Idam. Halo Pak Idam. Nggak berani keluar soalnya pakai topeng juga. Ya, Hmm. Bu Elna juga ini. Bu Elna biasanya eh, apakah jangan-jangan di balik layar ketiduran ya? Oke. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada barangkali akan saya tutup Pak Catur. Ya, boleh Bu. Oke, ya. Ternyata waktunya itu cepat, sebenarnya ini masih masih pingin nanti ini dengan Pak Tommy dan teman-teman semua. Namun karena beberapa teman kayaknya juga iya Bu Sri Endah, terima kasih Bu Sri Endah. Meskipun sedang berada di sana ya, terima kasih Bu Endah. Semoga Bapak Ibu yang berada di ruangan ini sehat selalu ya, bisa mengikuti kegiatan dengan baik, dan apapun itu saya yakin kita belajar sedikit itu akan menjadi hal yang
selalu kita ingat, selalu akan kita kenang ya sampai di suatu saat nanti. Sehingga Bapak Ibu semua, bahwa belajar itu tidak mengenal usia, belajar tidak mengenal tempat ya, karena semua semua orang adalah guru ya, semua tempat adalah sekolah. Kemudian belajar juga dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus selalu ingat bahwa guru yang berhak mengajar adalah guru yang selalu belajar. Bapak Ibu semua, saya pembawa acara. Barangkali ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk teman-teman semua juga, salam dari jauh untuk Pak Tommy. Nanti Sugeng Kondur sampai di Kendal, Pak Tommy bisa selamat sampai bertemu di Pulau Kapuk, ya Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke Bu Iya. Juju. Bu Juju. Ya, terima kasih Bu Ira dan Pak Tommy, Masya Allah luar biasa ya. Ini kalau yang tadi belum melek teknologi, kayaknya sekarang udah ada melek ya Pak ya, gara-gara si Lisa. Ya, baik Pak Tommy dan Bu Ira, terima kasih sekali lagi, dan Bapak Ibu yang kami hormati juga terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya nanti besok bisa langsung dipraktekkan. Dan Bu Ira, terima kasih sekali lagi Pak Tommy. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita semua bisa seperti yang tadi Bu Hilga sampaikan, bisa kopi darat dan kita bisa ngobrol-ngobrol untuk membuat yang si Lisa kedua ya Pak. Baik, Pak Catur, saya kembalikan ke Pak Catur. Silakan Pak Catur. Ya, nggak ada kembalian soalnya hari ini. Uangnya pas. Oke, terima kasih Bu Juju selaku Ketua dari Komunitas Guru Belajar Nusantara Wonosobo, dan terima kasih juga buat teman-teman yang hari ini udah ngopi semalam, dan tadi sempet yang ngopi beneran ada gitu. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan ngopi semalam lagi di edisi yang ke-156, dan jangan lupa tiap Selasa kita akan belajar bersama untuk upgrade bersama ya. Dan Bu Ira terima kasih ya hari ini, dan jangan lupa aku pinjemin buku di belakang, dan habis ini saya akan ngantar Pak Tommy sampai depan pintu. Tapi kayaknya naik capung soalnya di Wonosobo nggak ada bandara. Jadi pakainya capung air gitu. Oke. Siap. Ya, terima kasih ya Bu Bapak, dan selamat istirahat, dan selalu sehat selalu gitu. Bu Juju, terima kasih ya. Pak Catur, Kenapa Bu? Ya. agendakan tuh membuat aplikasi itu untuk meningkatkan literasi numerasi. Iya, moga-moga bisa narik nanti Bu Ilga sama Pak Tommy dan temannya bisa kolaborasi ngisi temu pendidik Nusantara di Kabupaten Wonosobo. Bismillah gitu ya. Amin. Amin. Ya. Keren. Jadi nggak perlu jual alun-alun ya Bu untuk mengundang mereka ya. Oke. Mereka sudah siap kok. Insya Allah. Oke. Ya, terima kasih Bu Bapak. Jangan lupa Selasa depan ikut ngopi semalam lagi ya. Gitu. Izin le. Ya, saya izin untuk end meet semuanya. Terima kasih. Keras, kita bahkan sampai bikin bel yang khusus untuk kegiatan literasi, sehingga benar-benar untuk mengingatkan kapan ini waktunya, sudah waktunya untuk literasi, dan ini waktunya untuk apa gitu. Itu benar-benar harus diingatkan, bahkan harus sampai di absen dan sampai diingatkan kembali, ini tadi yang tidak ikut, ini yang ikut. Itu di awal seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu dengan konsistensi kita dan selalu kita kembangkan, beberapa evaluasi kita masukkan, kita lakukan tindak lanjut, sehingga akhir-akhir ini sudah mulai terasa manfaatnya begitu. Jadi sekarang sudah tidak lagi diingatkan ketika misal jam 7:05 saja kok belum masuk ke kelas. Ketika guru masuk ke kelas, siswa sudah langsung otomatis melakukan kegiatan literasi, sudah langsung membuka aplikasi Silisanya, tidak perlu diingatkan lagi, tidak perlu menunggu bel lagi, mereka sudah langsung membukanya, sudah langsung tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa kali memang masih perlu ada pengingatan di beberapa kelas, tidak seluruh kelas, tapi mayoritas seluruh warga sekolah sudah paham bahwasanya 30 menit awal sebelum pembelajaran dimulai itu adalah waktu khusus untuk kegiatan literasi, sehingga mereka langsung otomatis autopilot untuk melakukan kegiatan itu.
beberapa yang kami lakukan adalah tentu penyesuaian di aplikasi. Jadi aplikasi memang belum kita daftarkan di Play Store ataupun App Store, sehingga belum bisa di-download secara umum. Ini masih internal di sekolah karena upgrade dan update-nya kita lakukan setiap minggu. Kalau kita itu daftarkan di Play Store, nanti anak setiap minggu harus update terus gitu di Play Store. Itu kasihan anak-anak juga untuk kuotanya dan sebagainya. Sehingga kita update setiap minggu, tapi anak masih bisa langsung mengaksesnya melalui link khusus yang kita share di grup kelasnya masing-masing. Nah, selain itu juga kita menyesuaikan konten-konten yang sekiranya saat itu lagi tren begitu. Contohnya kemarin lagi viral anak SMA atau SMK itu tidak bisa hitung perkalian atau aljabar gitu. Nah, kita masukkan tuh konten-konten itu di literasi minggu ini gitu. Sehingga minggu ini fokusnya literasi numerasi. Anak-anak, oh iya penjumlahan ternyata kayak gini, perkalian begini. Mereka akhirnya merasa antusias dan tidak perlu kita suruh, mereka sudah tertarik sendiri. Ketika nilainya mereka jelek juga mereka malu dan ingin berkembang di hari berikutnya. Mungkin seperti itu Bu Ira jawaban untuk Pak Andi. Terima Pak kasih Tommy, Pak Tommy. Ya, tadi kan gimana Pak Andi? ada itu 30 menit, waktu 30 menit ya. Waktu Betul, 30 betul. menit itu masuk ke mapel atau emang itu ada alokasi khusus, Mas? Jadi waktu 30 menit ini masuk di setiap mapel jam pertama. Jadi Oh, berarti rata mengurangi, gitu. otomatis mengurangi mapel jam pertama 30 menit ngeten ya. Betul, betul. Nah, ini kan pasti di awal terasa sulit, pasti jam-jam mapel yang pertama yang wah saya agama cuma 2 jam diminta 30 menit. Wah, awalnya itu banyak pro dan kontranya Pak Andi. Tapi seiring berjalannya waktu karena ini komitmen kita bersama, tujuan kita bukan hanya untuk mengejar materi, tapi materi pelajaran, tapi ya sekali lagi kompetensi literasi ini juga penting untuk menunjang setiap materi pelajaran. Percuma kalau kita mau mengejar materi pelajaran, tapi kalau siswa baca aja masih nggak bisa gitu, mohon maaf. Siswa kami juga sempat dulu itu ada siswa yang tidak bisa baca kelas 10 gitu, padahal sudah SMK gitu kan. Mau gimana ini, masa mau kita biarkan begitu saja sampai mereka lulus SMK. Nah itu hal-hal yang menjadi perhatian kita terutama. Seperti itu Pak Andi. Itu jadi kontennya terfokus pada atau ditentukan pada saat itu ya Mas ya? Setiap minggu kita selalu update konten yang sekiranya update untuk saat-saat itu. Jadi kita juga kontennya tidak selalu buku bacaan fiksi atau non fiksi. Kadang informasi-informasi umum yang lagi viral di TV pun, yang lagi viral di dunia pun kita masukkan di situ. Jadi anak-anak juga selalu update informasi. Oh iya, saya itu sebenarnya sudah ini Bu Ira, sudah lama dengar ini aplikasinya SMK 2 Kendal. Dan ya pengen tahu, pengen nonton kayak ngopo. Kalau melihat itu kan bagus ya, kalau Pak Tommy itu. Ya tertarik juga sih. Itu karena iso dikomersilkan apa ditular gitu ya. Terima kasih Pak Terima Tommy kasih Ibu Pak Ira Andi, luar atas biasa Pak. penjelasannya. Oke, oke, terima kasih Pak Andi. Ternyata bikin penasaran kan ini Pak Tommy. Nanti kita studi banding Pak. Senang. Bersama KGBN ya Pak Catur, Bu Cucu, satu bis. Oke, ini semakin menarik karena di chat juga ada Bu Sisil, tapi nanti ya Bu Sisil, ini Bu Siti kasihan nih, tangannya nanti pegel sekali, sehingga pertanyaan kepada Bu Siti dulu, setelah Bu Siti nanti baru Bu Sisil yang ada di kolom chat. Monggo Bu Siti Navia, barangkali bisa perkenalkan dulu dari mana dan apa yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dari komunitas KBGN Wonosobo ya. Perkenalkan, salam kenal ya, salam kenal Ibu Ira Kurniawati selaku moderator. Saya Bu Siti Nafian Rayati, kebetulan dari Blora Ibu. Oh, jauh sekali Bu dari Blora, selamat bergabung nih. Saya tertarik dengan apa yang akan dibahas pada malam hari ini. Kebetulan saya mengetahui bahwa Pak Tommy ini kemarin adalah yang menjadi pemenang simposium dari guru penggerak yang memenangkan simposium waktu itu. Saya menyaksikan sendiri, Bu. Iya. Waktu Di itu Manahan ya, Bu? di Manahan,
Dan Bapak Tommy juga rekan saya di kampus UGRIS, Bu. Oh iya ya. Nah, ini saya menarik dari apa yang telah disampaikan Pak Tommy. Itu saya berusaha untuk apa, menggali pertanyaan karena rasa penasaran saya seperti yang disampaikan Pak Andi juga sama tadi penasaran. Sepertinya pertanyaan saya juga hampir mirip dengan Pak Andi, Bu, yaitu untuk yang ini lebih khusus ya. Saya penasaran pada bagaimana pengoperasian Silisa ini. Nanti fasilitas apa yang bisa didapatkan oleh warga sekolah ketika membuka aplikasi menarik ini? Terus, dan progres pencapaiannya, apakah nanti bisa dilihat oleh aplikasi tersebut? Misalkan saja anak bernama Muhammad Adam, misal Muhammad. Nah, ini apakah nanti dia akan terlihat bagaimana, misalkan satu hari ini, ya, apakah eh, dalam satu hari itu progresnya dalam membaca atau selama literasi ini terlihat seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu apakah aplikasi literasi ini aplikasi literasi siswa nggih, dapat di ATM di sekolah yang lain? Karena saya sendiri juga tertarik dengan literasi karena kebetulan rapot pendidikan di sekolah saya ini yang turun itu justru di bidang literasi, Ibu, Bapak Tommy. 2 tahun terakhir ini, Alhamdulillah untuk bidang numerasi itu naik dan yang literasi justru turun. Lah ini yang menjadikan saya sebagai guru yang peduli dengan budaya literasi siswa kami ya, supaya bisa naik dalam rapot pendidikan nanti. Seperti itu, apakah bisa di ATM aplikasi tersebut? Maksudnya ATM itu saya bisa mencontoh, meniru ya, terus memodifikasi aplikasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Nafial. Pertanyaannya juga luar biasa, hampir sama tetapi berbeda. Banyak hal baru nanti. Ini juga saya terima kasih nih Pak Catur ini berarti sedang kuliah nih bersama dengan Bu Siti, Pak Tommy dan Bu Usroten ya, mengembangkan sayap. Oke, monggo Pak Tommy. Baik, terima kasih Bu Ira, terima kasih Bu Siti Nafiah atas pertanyaannya. Ya, betul sekali Bu. Jadi beberapa fitur yang yang ada di aplikasi memang tadi tidak tertampil di PowerPoint ya. Karena kebetulan ini kan basisnya Android gitu, jadi saya kalau sampaikan di PowerPoint pun bentuknya hanya screenshotan saja gitu. Ada sih Bu, cuma bentar bisa saya tunjukkan nggak ya? Duh, kecil ini, kelihatan nggak Ibu ya? Ini juga screenshotan yang kemarin. Nah, di yang bagian bawah sini, ini adalah screenshotannya tampilan dari aplikasi Silisa. Jadi di dalamnya ada beberapa fitur. Jadi fiturnya tidak hanya literasi terkait buku bacaan. Buku bacaan ada masuk ke e-library-nya sekolah kita, namanya e-library X Rodal. Di situ isinya banyak buku bacaan, berbagai macam jenis buku bacaan, dan kita juga mengadopsinya langsung dari sumber-sumber yang akurat dari Kemdikbud juga langsung. Lalu di situ juga ada terkait numerasi. Numerasi kita juga masukkan di situ. Jadi literasinya tidak hanya tentang bacaan, tapi juga terkait numerasi juga kita masukkan di situ sekaligus. Lalu di sini, nah ini langsung connect ke pertanyaan kedua, yakni terkait pemantauan. Nah, pemantauan ini tentu harus kita lakukan agar apa? Agar kita tahu, kita bisa melakukan evaluasi sudah sejauh mana sih kita melakukan kegiatan budaya literasi ini. Di sini ada dashboard siswa yang dipantau oleh guru. Jadi
pada hari ini siswa ini tuh baca apa sih, itu bisa terpantau semuanya. Karena siswa setelah melakukan kegiatan wajib mengisi jurnal begitu. Jurnal itu terdiri dari siswa tersebut telah melakukan kegiatan apa, membaca apa, halaman apa, temanya apa, itu sampai mendetail seperti itu gitu. Nah, jadi sini langsung keluar catatannya by name dan per kelas, itu sudah bisa langsung terrekap semuanya dalam dashboard ini, sehingga guru dan tim penggerak literasi juga terutama bisa melakukan evaluasi. Oh, ternyata hari ini menurun nih. Ternyata siswa sudah mulai jenuh nih. Berarti apa sih yang harus kita lakukan untuk kegiatan literasi selanjutnya. Nah, terus untuk apakah aplikasi ini bisa di ATM? Tentu bisa, Bu. Jadi aplikasi ini sebetulnya awalnya hanya berbasis Google Site saja. Jadi Google Site yang di dalamnya terdiri dari beberapa link-link Google Form, terus juga dari Drive, dan itu saja gitu. Jadi kita hanya menggunakan fasilitas dari Google saja. Awalnya seperti itu. Nah, makin kesini kita kembangkan agar bisa masuk ke Android, ke smartphone, dan juga kita tambahkan fitur-fitur lainnya seperti jurnal guru, jurnal karyawan, dan lain sebagainya untuk mengakomodasi yang lainnya. Jadi kalau ditanya bisa di ATM atau tidak, pasti bisa gitu, karena ini hanya berbasis Google gitu, fitur-fitur yang ada di Google. Dan semua guru kan sekarang juga punya akun belajar ID yang memorinya cukup besar. Nah, itu juga bisa digunakan atau dimanfaatkan gitu sebagai database database literasi yang nanti bisa disimpan di dalamnya gitu. Semisal kok database-nya sudah penuh, nah ini juga jadi tantangan buat kita. Kita juga database-nya sudah mulai penuh. Kita harus import ke database lainnya dulu agar yang utamanya bisa kosong. Nah, rencana sih kalau bisa database kita mau dibuatkan dalam servernya sekolah yang kebetulan sekolah punya server sendiri yang punya memori internal cukup besar. Kita sih pengennya dimasukkan ke situ gitu. Jadi tidak khawatir lagi dengan database Google yang terbatas gitu. Jadi begitu Bu Siti, kalau misal mau di ATM bisa, sangat bisa sekali. Dan Google Site ini juga tidak sulit karena teman-teman guru penggerak juga kan pasti belajar tentang Google Site. Ini tinggal kita modifikasi saja mau seperti apa. Nanti semisal ada pengembangan lainnya untuk aplikasi agar terlihat lebih menarik, ada video dan lain sebagainya, itu masih bisa dimodifikasi ke depannya. Mungkin begitu Bu Ira, Bu Siti. Baik, terima kasih Pak Tommy atas penjelasannya. Sangat menarik sekali Sama-sama. Pak Tommy. Semoga aplikasinya ini menjadi brandnya sekolah yang semakin berkemajuan ya. Jadi ada informasi baru semuanya bisa ditampilkan di situ ya Pak Tommy. Jadi Iya, betul. anak-anak mudah, maksudnya memudahkan anak untuk mengakses ya, lebih ke seperti itu ya. Betul, Ya, betul. terima kasih Pak Tommy. Bu Ira. Terima kasih Bu Siti Nafiah yang sudah raise hand dan sudah bertanya, kemudian Pak Tommy menjawab. Kemudian ini di dalam kolom chat ini kan ada ini Pak Bu Sisilia, keren, inspiratif. Yang jadi pertanyaan, apa dan bagaimana aplikasi Silisa itu? Nah, ini tadi sudah dijawab oleh Pak Tommy. Apakah Bu Sisil masih penasaran? Oke, Bu Demo Ira. Pak Tommy, didemokan. Gimana demokannya? Ini harus di mirroring Pak Andi. Agak Nah, sulit nih itu maksud kalau saya. pakai Zoom. Maksud saya mungkin lebih apa ya, lebih secara terperinci aplikasinya itu diawali dari misalkan membuat ya melalui apa gitu, atau unduh dari mana gitu. Oke. Itu sih sebetulnya seperti itu. Iya, coba saya jawab ya, Bu Ira ya. Iya. Saya di HP ada, cuma ini kelihatan atau tidak ya, saya kurang tahu. Ya, Kelihatan lumayan nggak ya? kelihatan, tetapi silau ya. Iya, tapi agak silau ya. Silau ya. Jadi Kelihatan. ya Ya, ini lumayan Bapak sudah. Lumayan. Nggih. mirip seperti yang ada tadi di
Di slide di ya. tadi slide tadi Iya. ya. Jadi di dalamnya ya tampilannya sebetulnya kalau Bapak Ibu pernah buka Google Sites ya seperti itulah. Jadi Google Sites yang di mode untuk HP gitu ya. Yang ukurannya pixelnya untuk HP bukan yang untuk tampilan layar monitor. Itu kita atur seperti itu dan kita buat fitur-fiturnya juga masuk di situ semua dan itu nge-link semua ke dalam database gitu. Tinggal kita nanti mau buat apa saja di dalamnya. Nah, contohnya seperti tadi barangkali fitur jurnal. Jurnal itu juga sebenarnya kita menggunakan Google Form. Cuma kita linkkan ke dalam Google Sheet tersebut sehingga ketika anak klik link jurnal di situ, siswa langsung ngisi Google Form. Nah, namun hasil Google Form itu langsung kerekap ke dashboard jurnal siswa yang bisa dipantau oleh guru. Gitu. Jadi reportnya itu semua kerekam, tidak terus report terus hilang, tapi report semua kerekam sehingga bisa diakumulatif semua report-reportnya gitu. Jadi ini ya sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ini hanya kolaborasi dari berbagai fitur di Google yang kita manfaatkan sedemikian rupa. Sebetulnya bisa kita menggunakan aplikasi Android khusus ya, jadi menggunakan Android Studio begitu. Namun ketika kita lihat efektivitasnya itu dirasa sangat belum efektif karena yaitu tadi konten kita itu sangat dinamis sehingga setiap minggu masih sering berubah, masih sering update, tidak seperti aplikasi-aplikasi Android seperti Grab, Gojek gitu ya yang setiap minggu yang ketika kita sudah install ya sudah gitu. Fiturnya seperti itu, mungkin update setiap 2 atau 3 bulan sekali. Tapi kalau pendidikan seperti ini kita tidak bisa, tidak mencerminkan kurikulum merdeka begitu istilahnya yang selalu update terkait informasi, terus kebutuhan kita gitu. Dan kita juga tidak ingin membatasi siswa hanya belajar itu saja gitu. Kita inginnya ya siswa bisa mengembangkan potensi mereka. Ketika mereka merasa bosan ya kita berikan hal yang lain agar mereka tidak bosan dan jenuh gitu Pak. Bagaimana Bu Sisil? Apakah sudah Oke, sudah ada gambaran. Ini tapi perlu prakteknya, praktek ya? apalagi Ini gini Bu Sisil, ini Bu Hilga nih. Bu Hilga juga ahli banget nih di bidang IT. Mungkin kalau teman-teman Wonosobo bisa langsung ke Bu Hilga. Di sini beliau berkomentar, mantap, sekeren itu ya Google Site. Ayo Bapak Ibu, kemarin sedikit ilmu tentang Google Site sudah kita coba goprek. Semoga bisa membuat jadi sekeren itu. Nah, nanti kita bisa, kalau dengan Pak Tommy kan jauh nih dari Kendal. Nah, ini Bu Hilga ini dari SMK 2, Pak. SMK 2 Wonosobo. Beliau juga luar biasa kalau di bidang IT. Nanti kita bisa ke sana nih Bapak Ibu KGBN bersama-sama untuk belajar agar bisa seperti aplikasi Silisa ini yang dibuat oleh Pak Tommy dan kawan-kawan. Ya, barangkali kalau misal kita mau kolaborasi nanti saya dan teman saya juga nanti saya ajak teman saya juga yang kebetulan ikut mendesain aplikasi ini, kita coba buat bareng-bareng gitu yang sekiranya memang mau membuat aplikasi semacam itu yang bisa di ATM begitu. keren. Agendakan Pak Catur, Bu Cucu. Setuju Pak Tommy. Bisa Boleh main ke diagendakan. Wonosobo ya, sekalian ke Dieng ya. Iya. Setuju. Keren, setuju. Ini ada juga nih Pak Muhtar juga pembelajaran sesuai kodrat zamannya. Iya, memang harus seperti ini ya. Semakin ke sini kita sudah tahu bahwa kodrat alam dan kodrat zaman itu ya harus selalu berkembang. Luar biasa sekali nih Pak Tommy. Selanjutnya nih. Oh ini tadi Bu Sisil ini ngajak Bu Hilga dan semuanya. Ini ada lagi dari Bu Setiawati. Maaf Pak, fitur Google yang dikolaborasikan itu apa saja katanya begitu. Banyak Bu, jadi kalau misal ya yang sudah pernah buka Google ya, terus klik titik 9 yang ada di kanan itu banyak sekali fiturnya ya. Mulai dari Google Drive, terus Google Calendar, Photos, terus Google Sheet, Doc, Finance, Slide, dan lain sebagainya itu bisa dikolaborasikan semuanya dalam satu akun yang nanti akunnya itu menjadi sebuah database gitu. Nah itu kalau kita saja merasa kita belum mengeksplor semuanya sebetulnya. Itu kalau kita bisa eksplor semuanya cukup menarik sebetulnya, aplikasinya nanti bisa semakin menarik, semakin lebih compact lagi di dalamnya, bahkan nanti bisa menjadi semacam
reminder di HP-nya setiap siswa gitu, terus kamu belum buka HP nih buat literasi gitu, nanti bisa ada reminder, misal connect ke Google Calendar dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan lebih banyak sebenarnya tool ini. Hanya saja yaitu kadang kita ya malas bukanya gitu ya Bu ya, karena kayaknya ini ya cuma kayak gitu aja gitu, padahal kalau kita gitu. Oke, menarik sekali. Ini ini masternya nih, Pak Catur sepertinya raise hand juga. Silahkan Pak Catur. Semakin penasaran kayaknya ini. Ya, Kamu Pak Catur. Ya, terima kasih Bu Ira dan Pak Tommy, dan luar biasa ya nama si apa tadi aplikasi si Lisa gitu. Dan pertanyaan saya kan, di sekolah kan juga pastinya tempatnya Pak Tommy ada perpustakaan gitu kan, dimana ya pastilah yang ditata-tata tuh kayak belakangnya Bu Ira kayak gitu, buku berak gitu. Dan dengan adanya Lisa, ada nggak sih dampak yang cukup signifikan dengan kedatangan anak-anak ke perpustakaan sekolah gitu? Nah, kalau misalnya ternyata kunjungan jadi sepi kayak gitu, terus bagaimana kiat-kiat dilakukan oleh teman-teman di SMK Negeri 2 Kendal gitu untuk tetap balance antara si Lisa dengan perpustakaan yang manual gitu. Terima kasih. Ya, luar biasa nih masternya memang. Jadi betul sekali Pak Catur. Ini kritis sekali nih Pak Catur nih. Mungkin gara-gara lihat rak bukunya Bu Ira ini kayaknya. Eh, betul Pak Catur. Jadi sempat menjadi kekhawatiran kita juga ketika sudah ada Silisa, mungkin nanti siswa menganggapnya udah nggak perlu ke perpustakaan, udah ikutan kegiatan Silisa gitu ya. Nah, tapi yang kita rasakan dan yang kita lihat ternyata tidak seperti itu. Perpustakaan juga tetap ramai, malah akhir-akhir ini lebih ramai dari sebelumnya. Yang pertama adalah kita perlu kolaborasi dengan teman-teman di perpustakaan. Jadi kemarin terakhir juga kita baru melaksanakan agenda lomba yang diprakarsai oleh teman-teman perpustakaan, yang itu juga isinya tidak jauh dari kegiatan literasi gitu. Mulai dari lomba pidato, terus ada lagi lomba saya lupa. Ada beberapa lomba terkait literasi yang itu juga sebenarnya ditunjang ketika anak-anak melakukan kegiatan literasi setiap paginya dengan baik gitu. Dan selain itu juga kemarin sempat ada lomba dari Dinarpus Kendal tentang perpustakaan Kendal, dan siswa-siswa juga lebih antusias mengikuti kegiatan tersebut. Jadi untuk kunjungan ke perpustakaan yang kami amati di sekolah tidak berkurang, tidak stagnan, tapi justru malah meningkat. Entah dikarenakan motivasi mereka lebih nyaman dengan belajar, dikarenakan sudah biasa dengan kegiatan literasi setiap pagi, menjadikan mereka lebih antusias untuk belajar lagi, atau seperti apa itu juga masih kita gali terus. Kita sih harapannya ya benar yang disampaikan Pak Catur, bisa seimbang antara belajar menggunakan Silisa dan juga belajar di perpustakaan. Namun sekali lagi memang keadaan perpustakaan kami tidak bisa untuk menampung seluruh siswa, bahkan seperempat siswa pun tidak bisa karena ya terbatas ruangannya dan bebannya, sehingga Silisa ini sebagai alternatif. Kalau mereka mau ke perpustakaan, syukur alhamdulillah, tapi ketika mereka tidak mau ke perpustakaan pun tidak apa-apa, karena Silisa pun sudah bisa mengakses seluruh buku bacaan yang ada di perpustakaan. Mungkin demikian Pak Catur, kalau kurang boleh japri saya aja Pak Catur. Nggih, Makasih matur. Semoga Bapak Ibu yang lain, ya untuk daftar hadir juga sudah disediakan oleh Pak Catur itu. Bagi Bapak Ibu yang mengisi kegiatan malam ini, yang mengikuti bisa klik untuk presensi daftar hadir ngopi semalam. Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilahkan, masih ada waktu nih kurang lebih 30 menit untuk sampai di pukul 9 supaya kita dengan Pak Tom itu penuh penuh sampai menghantarnya sampai ke Kendal nanti. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, ini kalau boleh tahu nih Pak Tommy ini di SMK Kendal itu mengajar mapel apa ya Pak kalau SMK? Oke, saya kebetulan di jurusan listrik, jadi yang suka nyetrum-nyetrum ya. Saya di jurusan listrik di SMK 2 Kendal sudah dari tahun 2019, belum lama sebetulnya.
dulunya saya jebolan SM3T, Bu. Jadi pernah mengajar di daerah 3T, di daerah Maluku Barat Daya, pernah di Surabaya, pernah di Jogja, sekarang sudah mendarat di Kendal. Gitu. Lengkap sekali ya Pak ya. Sudah melalang buana. Kalau rumahnya juga Kendal. Saya sekarang sudah domisili Kendal. Asli saya Purworejo, Ibu. Oh, Purworejo Saya dekat aslinya Purworejo, dekat betul. Istri Wonosobo saya ya. Jogja. Mm-mm. Betul. Kalau mudik ya pasti lewatnya itu Kertek gitu ya. Oh iya. Pertigaan Kertek itu kiri. Gitu. Iya, iya. Oh Ini iya, ini barangkali buat Bapak Ibu yang masih penasaran. Jadi kemarin juga sempat ada beberapa teman dari Festival Transformasi Pendidikan kemarin yang sempat ingin meng-ATM aplikasi ini. Jadi sebetulnya ini hanya sebagai alternatif untuk sebagai jembatan untuk menuju budaya literasi. Jadi tujuan utama kami itu sebenarnya ke budaya literasinya. Cuma kita kemarin sempat bingung benang merahnya apa nih, jembatannya yang bisa menghubungkan ke budaya literasi apa nih yang sekiranya anak-anak bisa mengaksesnya semua dan tidak tidak menyulitkan mereka gitu istilahnya. Nah, kita buatlah aplikasi itu yang mana ketika anak mengakses Google itu kan lebih ringan daripada aplikasi lainnya gitu, karena Google itu juga kan sudah nempel di setiap Android mereka masing-masing, dan aplikasi ini ketika dibuka juga ringan gitu, sehingga mereka menggunakan WiFi sekolah pun, ya mohon maaf WiFi sekolah kami tidak sekencang itu ya, cuma kalau untuk mengakses Lisa itu istilahnya turah-turah lah kalau buat anak-anak itu pikirnya. Jadi mereka tidak merasa keberatan juga dalam segi kuota. Yang pertama, lalu yang kedua juga memori mereka juga tidak termakan besar karena ini berbasis Google, HP mereka sudah ada Google-nya. Dan yang ketiga, aplikasi ini juga dibuatnya sederhana gitu, tidak serumit itu, tidak yang dipikirkan orang, ini harus di coding lain sebagainya, tidak. Aplikasi ini tidak membutuhkan coding kebetulan. Ini hanya yang ngoding orang-orang Google, jadi kita hanya memanfaatkan fitur dari Google. Nah, ketika Bapak Ibu kok mau ATM, itu juga tidak harus terpaku menggunakan aplikasi semacam itu gitu. Silahkan disesuaikan dulu dengan kondisi dan situasi di sekolah masing-masing. Apakah memungkinkan, apakah ada wifi-nya, apakah siswa bisa mengaksesnya, karena saya juga sering dapat curhatan dari istri saya yang kebetulan guru SMP, itu mereka di sekolah aja dilarang membawa HP, kok mau gimana mau menerapkan aplikasi gitu kan kalau HP saja dilarang gitu. Sehingga itu harus disesuaikan gitu dengan hal-hal semacam itu. Jadi tidak harus terpaku dengan aplikasi semacam itu. Mungkin begitu, Bu. Jadi Pak Tommy, saya juga jadi penasaran nih. Tadi kan yang dari SMK ya, SMK lebih besar. Kemudian tadi istrinya Pak Tommy SMP lah. Kita yang di SD juga mungkin bisa dibuat, tapi yang sederhana mungkin ya Pak ya. Betul Sederhana ya. dan menarik gitu. Iya, Terus betul. udah dibatasi kalau anak SD juga belum bisa, kalau HP kan nanti yang dibuka malah beda. Mungkin Nah, cenderung iya. ke game dan sebagainya lah. Ini juga perlu pemikiran nih bagi kita-kita yang di SD, pengen juga seperti Bapak Ibu yang ada di SMP, meskipun kami ini sangat lebih terbatas lagi daripada yang SMP dan Betul. SMA. Iya, betul, betul. Kalau di Kendal itu juga saya sempat dengar ada SD-SD yang mendapat bantuan Chromebook ya, Bu ya. Iya. Nah, barangkali di daerah lain juga kan sama. Nah, itu barangkali bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas yang sekolah miliki sebagai jembatan untuk memenuhi sana. Iya nih. Bu Sisil barangkali SD-nya ya sudah dapat Chromebook. Saya belum pernah ini. Alhamdulillah belum, kurang lincah selusap-selusup Bu Ira. Iya sama Bu. Nunggu Pak Catur jadi Bupati Wonosobo. Amin. Amin. Oke, monggo Bapak Ibu masih ada waktu untuk bertanya jawab lagi, mumpung Pak Tominya masih di sini. Oh iya, boleh sambil menikmati ya apa yang ada di samping Bapak Ibu ya.
bisa minum, bisa kopi, bisa camilan, diperbolehkan. Yang off cam juga yang sambil rebahan bisa apa ya, tangan kaki digerakkan ya, biar tidak kita sepaneng gitu. Itu Pak Catur di sampingnya ada kertas katanya. Terus diapain nih? Ditulis Pak Catur. Oke, Bapak Ibu silahkan monggo. Oh ya, ini luar biasa nih Ibu Hilga nih. Definisi aplikasi sederhana di tangan orang yang tepat ya ini katanya. Perlu Ini banyak juga belajar bisa dari open Pak mic loh, Bu. Tommy ya Pak Catur. Ayo Iya. Bu Hilga suaranya nih, jangan menulis terus ini. Ya, boleh komentar Bu terkait dengan penggunaan-penggunaan nih Bu Ilga juga kemarin sempat ngisi juga di ngopi semalam terkait dengan Google Sites. Oke Bu Ilga, open your voice. Ya Bu Hilga nih. Selamat malam Pak Tommy, selamat malam Bu Ira, Ya, Pak Catur dan malam. Selamat malam, Bu. menarik sekali. Saya agak terlambat tadi Pak Catur, ketiduran, tahu-tahu buka, wah ini telat ini. Ternyata ya masih ada waktu dan sepertinya menarik sekali ya yang disampaikan Pak Tommy tadi. Enggak, Pak Tommy, kebetulan saya pernah mengisi ya waktu lalu di KGBN terkait dengan pemanfaatan aplikasi menggunakan Google Sites ini. Tetapi waktu itu sepi ya Pak Catur ya. Yang hadir itu sepi dan mungkin kalau malam itu kalau langsung mau praktek ini juga mungkin juga kurang nyaman Barengan apa sama gimana, nggih, karena Indonesia juga. Oh, iya bareng timnas ya. itu Waktu itu lawan lawan mana tuh? Yang Jepang. bareng nggih. Oh, Oh, lawan Jepang. Wah, ya kalah Iya. itu, Bu. Bu Ilga yang lagi bertanding di KGBN. Jadi Boleh. memang ya ini tadi saya tuliskan definisi aplikasi sederhana di tangan orang yang tepat ya ini. Jadi kalau saya Pak Tommy memang sedang mau tak ada kayak gitu kan. Microsoft saya juga masuk di MIA-nya. Kemudian kalau Google sih saya enggak, tapi apa-apa yang ada aplikasi insya Allah bisa terus kayak gitu belum muncul. Kayaknya perlu perlu belajar dari Pak Tommy. Jadi aplikasi dengan website yang sederhana ini Google Sites nanti bisa digunakan untuk apa sih gitu kan? Nah, mengantarkan Pak Tommy kemarin ya di ini ya di Manahan menjadi apa ya Pak? Yang terbaik nomor berapa Tommy? Terbaik Oke, gitu maksudnya ya jadi dari bisa menginspirasi orang lain, Nggih, karena sangat bermanfaat. Nah, ini ide-idenya yang cemerlang itu loh Pak Tommy yang perlu ditularkan. Jadi, oh ternyata bisa loh jadikan Silisa dengan judul Silisa aja udah keren banget gitu loh. Apalagi pemanfaatannya. Nah, kalau saya hanya bisa membuat tetapi saya belum punya ide-ide itu. Lah, nanti monggo Pak Tommy dari setelah ini kan saya juga sendiri apa ya jadi terbuka ada berarti harus ada sesuatu yang memang menarik untuk bisa menjadi branding gitu kan ya. Bapak Ibu yang lain juga di sini mungkin yang sekarang yang saat ini menyimak tentunya terus jadi ada kebuka ide-ide. Oh, saya kepengen buat ini loh. Oh, ternyata bisa ya dengan Google Sheets gitu gitu. Nah, nanti monggo kalau memang kita membutuhkan ilmunya lagi dari Pak Tommy ya Pak Catur ya, kapan kita bisa mungkin kepingin duduk-duduk bareng, nggak hanya di lewat ini ya. Kita monggo lah kapan-kapan Bu Juju ya, bisa duduk bareng ngobrol, praktek, membuat salah satu apa ya aplikasi yang eh, keren gitu untuk mungkin dari SD, SMP yang bisa dipakai untuk SMA juga. Itu Pak Tommy. Betul, betul, betul. Ya, dilanjut monggo. Keren, keren. Malam ini matur nuwun. Terima kasih, Bu. sekali. Bu Hilga ya, Sekali ya. luar biasa. Nah, dari cara bicaranya saya paham Bu Hilga ini orang IT juga. Jadi memang Ahli bangunan, Pak. memang ya betul ahli bangunan ya. Ahli bangunan. Ya kadang orang yang melek teknologi pun kadang ya masih kebingungan terkait ide ya Bu ya. Jadi memang ide itu juga tidak langsung tiba-tiba muncul duduk gitu ya enggak ya. Memang butuh proses juga dan itu harus berasal dari apa ya? Kepekaan kita terhadap lingkungan terutama. Ketika kita peka terhadap lingkungan, tahu yang dibutuhkan, lalu apa yang tepat dan apa yang pas, barangkali ide itu akan muncul dengan sendirinya begitu. Ya benar tadi yang disampaikan Bu Ika, barangkali kalau misal di kesempatan lain kok mau kita ada nih yang punya ide nih pengen bikin seperti ini, nah kita boleh diskusi lagi sambil duduk bareng, kita buat realnya seperti apa, nanti
kurang-kurangnya kita coba lengkapi, kita cari solusinya bersama gitu. Karena ya sekali lagi keadaan sekolah saya yang SMK, terus sekolahnya Bu Hilga SMK juga ya? Ya, SMK. Ya, Ini dari Bu Hilga, terus Pak Andi yang SMK juga, mungkin sama-sama SMK, tapi kalau kondisinya berbeda kan belum tentu bisa menerapkan hal yang sama. Pun juga sama yang SD, SMP, meskipun sama-sama SD, belum tentu bisa menerapkan hal yang sama. Gitu. Oke. Betul, Bu Hilga. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Hilga, Pak Tommy. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, apakah bisa dilanjut atau mau selesai Pak Catur? Oke, nunggu beberapa lagi. Kalau nggak ada berarti close gitu. Oke. Ya, berarti Tapi udah saya banyak juga, yang paham soalnya Bu Ira. saya setuju nih dengan Pak Tommy tadi ya ketika eh, kayaknya keren nih nanti KGBN Wonosobo bisa menghasilkan aplikasi yang bisa digunakan untuk anak SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi ini loh produk dari KGBN sudah bisa terlihat, bisa digunakan dan tentunya memudahkan untuk semua dan literasi juga. Sekarang yang menjadi ini kan rapor pendidikan ya. Ketika rapor pendidikannya nilainya tidak baik, itu juga menjadikan kita semua eh, berusaha bagaimana caranya agar bisa naikkan itu ya. Betul, Sambil betul. menunggu juga tadi tahun 2025 apa kebijakan yang baru nanti seperti apa. Tiba-tiba ada Kita UN lagi ikuti. kan ya, Bu ya? Iya, kita ikuti. Betul. Oke, Bapak Ibu masih ada waktu atau pertanyaan? Ini Pak Idam belum keluar suaranya ini. Masih sarungan apa ya? Pak Idam. Halo Pak Idam. Hmm. Nggak berani keluar soalnya pakai topeng juga. Ya, Hmm. Bu Elna juga ini. Bu Elna biasanya eh, apakah jangan-jangan di balik layar ketiduran ya? Oke, Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada barangkali akan saya tutup Pak Catur. Ya, boleh, Bu. Oke, ya. Ternyata waktunya itu cepat sebenarnya ini masih masih pingin nanti-nanti ini dengan Pak Tommy dan teman-teman semua. Namun karena beberapa teman kayaknya juga iya Bu Sri Endah. Terima kasih Bu Sri Endah. Meskipun sedang berada di sana ya, terima kasih Bu Endah. Semoga Bapak Ibu yang berada di ruangan ini sehat selalu ya, bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan apapun itu saya yakin kita belajar sedikit itu akan menjadi hal yang selalu kita ingat, selalu akan kita kenang ya sampai di suatu saat nanti sehingga Bapak Ibu semua bahwa belajar itu tidak mengenal usia, belajar tidak mengenal tempat ya, karena semua semua orang adalah guru ya, semua tempat adalah sekolah. Kemudian belajar juga dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus selalu ingat bahwa guru yang berhak mengajar adalah guru yang selalu belajar. Bapak Ibu semua, saya pembawa acara. Barangkali ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk teman-teman semua juga, salam dari jauh untuk Pak Tommy. Nanti Sugeng Kundur sampai di Kendal, Pak Tommy bisa selamat sampai bertemu di Pulau Kapuk, nih Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke Bu Iya, Ira, Bu Juju. Ya, terima kasih Bu Ira dan Pak Tommy, Masya Allah luar biasa ya.
Ini kalau yang tadi belum melek teknologi, kayaknya sekarang udah jadi melek ya Pak ya, gara-gara si Lisa. Ya, baik Pak Tommy dan Bu Ira, terima kasih sekali lagi, dan Bapak Ibu yang kami hormati juga terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya nanti besok bisa langsung dipraktekkan. Dan Bu Ira, terima kasih sekali lagi Pak Tommy. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti yang tadi Bu Ilga sampaikan, bisa kopi darat dan kita bisa ngobrol-ngobrol untuk membuat yang si Lisa kedua Amin, ya Pak. amin. Baik, Pak Catur, saya kembalikan ke Pak Catur. Silakan Pak Catur. Ya, nggak ada kembalian soalnya hari ini. Uangnya pas. Oke, terima kasih Bu Cucu selaku Ketua dari Komunitas Guru Belajar Nusantara Wonosobo, dan terima kasih juga buat teman-teman yang hari ini udah ngopi semalam, dan tadi sempet yang ngopi beneran ada gitu. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan ngopi semalam lagi di edisi yang ke-156, dan jangan lupa tiap Selasa kita akan belajar bersama untuk upgrade bersama ya. Dan Bu Ira terima kasih ya hari ini, dan jangan lupa aku pinjemin buku di belakang, dan habis ini saya akan ngantar Pak Tommy sampai depan pintu. Tapi kayaknya naik capung soalnya di Wonosobo nggak ada bandara. Jadi pakainya capung air gitu. Oke. Siap. Ya, terima kasih ya Bu Bapak, dan selamat istirahat, dan selalu sehat selalu gitu. Bu Cucu, terima kasih ya. Pak Catur, Kenapa Bu? Ya. agendakan tuh membuat aplikasi itu untuk meningkatkan literasi numerasi. Iya, moga-moga bisa narik nanti Bu Ilga sama Pak Tommy dan temannya bisa Kolaborasi. kolaborasi ngisi temu pendidik Nusantara di Kabupaten Wonosobo. Bismillah gitu ya. Amin, amin. Amin. Ya. Keren. Amin. Jadi nggak perlu jual alun-alun ya Bu untuk mengundang mereka ya. Oke. Mereka sudah siap kok. Insya Allah. Oke. Kasih. Ya, terima kasih Bu Bapak. Jangan lupa Selasa depan ikut ngopi semalam lagi ya. Gitu. Izin, Le. Ya, saya izin untuk end meet semuanya. Terima kasih.